Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Yuda Nunik yang bertugas pada siang hari ini. Apakah ada yang bisa saya bantu? Begini Bu Bidan, saya ingin konsultasi tentang pil KB. Sebelumnya namanya siapa ya Bu? Bu Yanti, Umur? 20. 20. Tekanan dari Ibu selama ini naik apa turun? 120 per 80. Ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pil KB itu kelompok obat yang digunakan untuk mencegah kehamilan ya Bu ya. Ada dua jenis pil KB, yaitu KB kombinasi dan KB khusus progestin. Pil KB ini bekerja dengan cara mempengaruhi kerja indung telur dan rahim, sehingga mencegah terjadinya proses pembuahan yaitu pertemuan sel telur dan sel sperma. Nah, pil KB adalah kelompok obat yang digunakan untuk mencegah kehamilan ya Bu ya. Pil KB khusus progestin. Pil KB khusus progestin ini biasanya dikenal dengan nama pil mini. Pil KB ini hanya terdiri dari pil aktif yang di dalamnya terdapat progestin dengan jumlah konstan. Pil mini biasanya digunakan oleh ibu menyusui dan wanita yang tidak boleh mengonsumsi estrogen. Apakah bisa dipahami Bu? Bisa Bu. Ya. Efek samping dari bahaya pil KB ini adalah efek sampingnya dapat terjadi akibat efek samping dan bahaya pil KB ini antara lain mual, flek atau berdarah, pendarahan vagina di luar siklus, menstruasi, volume darah menstruasi lebih sedikit dari biasanya, penurunan gairah seksual, perubahan suasana hati, sakit kepala ringan, payudara bengkak atau sakit ketika disentuh. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada Bu. Ya mungkin itu saja konseling pada hari ini. Semoga bisa dipahami ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Bidan. Terima kasih Bu. Selamat siang. Ya. Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Bidan Rima yang bertugas pada pagi hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya mau berkonsultasi tentang KB suntik. Saya belum tahu kelebihan dan kekurangannya Bu. Bagaimana ya Bu? Baik. Sebelumnya apakah Ibu sudah tahu tentang macam-macam KB suntik itu Bu? Sudah. Baik Ibu, untuk KB suntik itu sendiri ada dua macam, yaitu suntik yang 11 kali dengan yang 3 bulan itu sekali. Nah, untuk kelebihan KB suntik sendiri yaitu dia aman. Kemudian kalau misalnya itu tinggal datang ke dokter atau bidan aja, nggak perlu kayak beli lagi seperti KB pil ya Bu ya. Kemudian untuk KB suntik itu tidak tergantung pada umur. Untuk kekurangannya sendiri itu pada setiap orang berbeda-beda ya Bu. Biasanya tuh ada yang sakit kepala, ada yang nyeri pada payudara, kemudian ada yang siklus mensnya itu tidak teratur. Kemudian apabila setelah memakai KB suntik itu untuk kembali subur lagi itu memakan waktu yang cukup lama ya Bu ya. Nah, yang selanjutnya itu KB suntik ini tidak memberikan perlindungan seksual. Jadi kalau misalnya ingin berhubungan itu harus menggunakan kondom ya Bu. Jadi untuk memulai KB suntik itu sendiri biasanya dimulai setelah masa nifas itu berakhir ya Bu. Misalnya Ibu baru melahirkan beberapa minggu atau misalkan Ibu baru beberapa bulan melahirkan, itu harus menyelesaikan masa nifas terlebih dahulu baru boleh melakukan suntik KB. Baik Bu. Nah, kemudian KB suntik ini juga tidak boleh dilakukan apabila Ibu sedang hamil atau sedang haid dalam siklus yang sedang lancar-lancarnya, karena efek sampingnya sendiri kan membuat menstruasi itu tidak lancar ya Bu ya. Iya Bu. Baik, apakah sudah bisa dipahami Bu? Bisa Bu. Baik, kalau sudah mungkin konseling yang dapat saya sampaikan itu saja. Mungkin kalau misalnya Ibu mau bertanya tentang yang lain, boleh datang lagi ke klinik saya Bu ya. Iya Bu, baik Bu. Terima kasih Bu, selamat siang. Ya, selamat siang Bu.